Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam walladzi ja'ala fihi khairal layal wal ayyam. Thumma assalatu wassalam ala an-nabiyil mustafa wa huwa khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di momentum bulan Ramadan ini yang digelari sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Bulan Al-Quran dimaknai di mana tadi Al-Quran pertama kali turun ke muka bumi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup, di mana pedoman tertentunya tadi dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita tentunya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu pula tentunya di sini saya akan memberikan sebuah tips, 4 konsep dalam membangun sebuah komunikasi Qur'ani. Maka banyak orang yang bertutur kata mengucapkan sesuatu tidak berdasarkan Al-Qur'an, bahkan jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Padahal di dalam bulan suci Ramadan ini Al-Quran turun kepada kita, dan siapapun tadi menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jangan sampai kita sibuk tadi membaca Al-Quran tetapi tidak memahami daripada kandungan Al-Quran, dan value dari Al-Quran itu sendiri tidak ada dalam ucapan, dalam tutur kata, bahkan perilaku kita sehari-hari. Konsep yang pertama yaitu sidqul qaul. Apa itu sidqul qaul? Perkataan yang benar, tutur ucap yang benar. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu tidak berlandaskan apapun. Jangan sampai kita tadi berbicara di khalayak umum tidak memiliki data, bahkan mendekati kepada kebohongan. Ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Berkata benar itu jelas landasannya. Maka Allah tadi mengatakan di dalam Al-Quran itu dengan qaulan ma'rufa, qaulan maysura, qaulan sadida. Nah, kata-kata itulah yang seharusnya dibangun oleh kita. Kata-kata yang benar, ma'ruf. Jangan sebaliknya, perkataan yang munkar. Kadang memang perkataan yang jujur dan benar itu menyakitkan, pahit. Tetapi itu yang lebih baik dikatakan daripada kita berdusta. Pepatah Arab mengatakan, qulil haqqa law kana murran da'i syarra law kana hulwan. Berkatalah dengan benar, dengan hak, sekalipun itu pahit. Sebaliknya, tinggalkanlah itu, ya, perkataan-perkataan yang tidak benar, yang buruk, sekalipun itu manis. Datang orang kepada kita memuji, luar biasa Ustaz, ceramahnya begitu indah, tutur katanya begitu jelas, terdengar baik dan terdengar enak oleh telinga kita. Berlebihan, hyperbol, sehingga menjadikan diri ini sombong.
Dan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini perkataan tersebut adalah perkataan yang tidak benar, dusta. Manis memang tadi kata-katanya, tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan realita dan fakta. Maka yang dimaksud dengan kebenaran itulah sesuatu yang sesuai dengan fakta realita di lapangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula konsep yang kedua untuk membangun komunikasi Qur'ani, yaitu husnul qaul. Apa itu husnul qaul? Perkataan yang baik. Terkadang perkataan kita mungkin isinya benar, tutur ucap kita hak, tetapi menyampaikan, mendeliverikan tadi tutur ucap kita tidak dengan cara yang baik. Sehingga tidak sedikit di antara kita yang tidak menerima itu dengan baik pula. Sekelas Fir'aun, raja yang paling bengis. Kala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua utusannya, Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam, untuk pergi ke Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Bayangkan Allah memerintahkan tadi Nabi Musa serta Nabi Harun untuk pergi ke Raja Fir'aun la'natullah alaih. Dan apa ketika itu perintahnya? Bagaimana tata cara mengucapkan dan menyampaikannya? Wa qula qawlan layyinan. Katakan tadi kepada Fir'aun tersebut dengan tutur kata, dengan ucapan yang lembut, luar biasa, baik. Nah mungkin sebagian di antara kita ingin memberikan sebuah informasi yang benar, ingin menyampaikan kebenaran, tetapi dengan kata-kata yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik. Lebih cenderung mungkin menghina, merendahkan, bahkan menjelekkan. Nah, inilah tadi yang tidak termasuk daripada komunikasi Qur'ani. Karena komunikasi Qur'ani, konsep yang kedua yaitu husnul qaul, sebuah tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik, indikator salah satunya adalah enak untuk didengar dan sangat enak dan nyaman untuk diterima oleh orang yang tadi disampaikan. Maka itu tentunya konsep yang kedua ini, selain tadi kita sudah berkata yang benar, maka berkatalah juga yang baik. Adapun konsep yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu ijtinabul qauli zur. Jauhi sebuah perkataan dusta. Karena siapapun yang tadi berdusta, siapapun itu, dia tidak akan pernah sekali berdusta. Akan mengulangi dusta-dustanya. Tujuannya apa? Menutupi dusta yang sebelumnya. Maka wajar pepatah Arab mengatakan ra'suz dzunubi al-kadzibu. Pangkalnya dosa adalah berdusta. Hal ini senada disampaikan oleh guru kami, Profesor Ki Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahullah. Beliau mengatakan man kadzdzaba marratan saufa yakdzibu alfa marrah. Seseorang yang berdusta satu kali saja, niscaya ia akan berdusta ribuan kali. Mengapa demikian? Karena dusta-dustanya itu dilakukan untuk menutupi dusta-dusta sebelumnya. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta itu tentunya merupakan dosa yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak di antara kita mungkin yang tujuannya baik, tutur ucapnya mungkin ingin baik, tapi dilandasi dengan informasi yang tidak benar, dengan data yang tidak valid, cenderung hoax. Nah, hal inilah tadi yang dapat mengakibatkan kepada dosa yang besar. Maka disebut tadi pangkalnya dosa. Jamaah rahimakumullah, adapun konsep yang terakhir
dalam membangun sebuah komunikasi Qur'ani, yaitu tentunya kita menjaga lisan kita, hifzul qaul. Banyak orang yang tidak sanggup menjaga lisannya. Banyak orang yang tidak selamat daripada bahaya lisannya. Maka wajar ada yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Maka wajar ada orang yang terbunuh karena ucapannya, karena tutur katanya. Mengapa demikian? Karena disebutkan al-lisanu ahaddu minas saifi, bahwa lidah ini lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa'lam anna khatral lisan 'azimun. Disebutkan di situ, ketahuilah bahwa bahayanya lisan itu sangat besar. Bahkan disebutkan kembali, wala najata, tidak ada satu orang pun yang mampu selamat min khatrihi, dari bahayanya lisan, illa bisunti, terkecuali dengan diam. Maka jaga lisan kita. Bagaimana caranya? Diam. Wajar ada yang mengatakan bahwa diam itu emas, silent is gold. Artinya apa? Orang yang diam, orang yang tidak berbicara, maka tentunya dia selamat dari bahayanya lisan itu sendiri. Semakin banyak berbicara akan berpotensi semakin berbahaya bagi dirinya. Semakin banyak dia berbicara dengan bumbu-bumbu membuatnya, maka berpotensi dia akan berdosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 konsep bagaimana kita membangun sebuah komunikasi Qur'ani di bulan yang penuh dengan keagungan ini, yang disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran pertama kali ke muka bumi ini. Semoga kita tentunya mendapatkan sebuah keberkahan dari bulan yang agung ini. Begitupun kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal'afu minkum. Hadha minni. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.